Halo semuanya kelas 12 IPA dan teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Melalui video ini kita akan membahas materi fisika tentang teori atom. Jadi sebenarnya teori atom ini ada 4. Yang pertama itu teori atom Dalton, kemudian teori atom Thomson, kemudian teori atom Rutherford, dan teori atom Niels Bohr. Namun di sini saya hanya membahas 2 teori, yaitu teori atom Rutherford dan teori atom Niels Bohr. Baik, yang pertama kita bahas adalah teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford mengatakan bahwa inti atom terdiri dari muatan positif atau sering disebut proton. Kemudian inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Seperti ini. Oke. Kemudian muatan proton kita sebut sebesar E, sedangkan muatan daripada elektron kita sebut sebesar min E, di mana E itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian dengan mengingat hukum kolom bahwa dua muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik dan yang sejenis akan tolak-menolak. Ini positif, ini negatif. Maka muatan elektron akan ditarik muatan proton. Jadi gayanya kita sebut gaya kolom. Kemudian ini tadi elektronnya mengelilingi inti atom, berarti lintasan berbentuk lingkaran. Jadi tentu ada gaya sentripetal dengan jari-jari kita sebut sebesar R. Oke. Lalu kita lihat di sini bahwa gaya kolom sama dengan gaya sentripetal. Untuk mencari gaya kolom adalah kaki 1 Q 2 per R kuadrat. Di sini muatan E, di sini min E, tapi ingat ketika kita menghitung gaya, maka tanda negatif tidak dimasukkan. Maka dengan memakai rumus yang tadi, kaki 1 Q 2 per R kuadrat, berarti K dikali E, maka hasilnya adalah K dikalikan dengan E kuadrat, lalu dibagikan dengan R kuadrat, ini gaya kolom, sama dengan gaya sentripetal, yaitu M dikalikan dengan V kuadrat per R. Tentu R-nya kita habiskan 1. Sedangkan di sini M itu adalah massa daripada elektron, bukan massa proton. Jadi kita peroleh bahwa kecepatan elektron mengelilingi inti adalah sebesar dengan rumus V sama dengan akar dari K dikalikan dengan E kuadrat per M dikalikan dengan R. Nah ini dia. Mencari kecepatan elektron mengelilingi inti. Selanjutnya, kalau ditanya berapakah yang namanya energi potensial atau kita simbolkan dengan EP, energi potensial listrik rumusnya adalah K Q1 Q2 per R. Perlu juga diingat ketika kita menghitung energi potensial maka tanda negatif dimasukkan. Maka K dikali E dikali min E, berarti minnya kita buat ke depan, maka hasilnya adalah min K E kuadrat per R. Sedangkan kalau kita lihat energi kinetik, rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat, kita masukkan rumus P-nya, maka kita peroleh nanti nilai atau rumus daripada EK adalah KE kuadrat per 2R. Sedangkan kalau energi mekanik sudah tahu kan, yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah min
KE kuadrat per 2R. Nah itu dia. Itulah teori atom Rutherford singkat. Namun perlu juga diingat bahwa kelemahan daripada atom Rutherford ada. Kelemahannya itu adalah Rutherford tidak bisa menjelaskan stabilitas daripada atom. Apa itu maksudnya? Artinya bahwa suatu saat nanti elektron akan jatuh ke inti. Seperti itu. Itu tidak bisa dijelaskannya. Itulah kelemahan daripada atom Rutherford. Oke, selanjutnya kita bahas teori atom Niels Bohr. Nah, teori atom Bohr ada dua postulat yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa jari-jari elektron mengelilingi inti atom adalah stasioner. Artinya tetap. Di mana untuk mencari jari-jari itu adalah rumusnya yaitu R N sama dengan R0 dikalikan dengan N dipangkatkan dengan 2. Lalu, apa itu R0? Apa itu yang namanya N? Kalau N itu adalah bilangan kuantum, bisa kita lihat nanti dari kulitnya. Sedangkan kalau dia R0 itu adalah jari-jari pada kulit dasar. Nilainya 0,53 angstrom. Ingat, 1 angstrom adalah 10 pangkat min 10 meter. Nah, ini pada kulit dasar atau kita sebut nanti pada kulit K. Kulit itu nanti ada kulit K, kulit L, M, N, dan seterusnya. Kemudian, selanjutnya, kalau ditanya lagi, berapakah momentum sudutnya? Momentum sudut atau disimbolkan dengan L, itu rumusnya bahwa L sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan, dikalikan dengan jari-jari, samalah ini dengan N dikali H per 2pi. Apa itu H? H itu adalah tetapan Planck. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, di mana nilai daripada tetapan Planck adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Lalu selanjutnya kalau ditanya yang namanya energi ionisasi. Energi ionisasi. Ionisasi. Oke. Atau kita simbolkan dengan En. Rumusnya adalah bahwa untuk mencari En itu sama dengan N0 per N kuadrat. Di mana nilai daripada N0 sama dengan min 13,6 elektron volt. Ini juga pada kulit K. Lalu mana tahu nanti ditanya pada satuan joule, kita ganti aja elektron volt. Ingat, 1 elektron volt adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, itulah postulat yang pertama dari atom Bohr. Kemudian yang kedua, elektron pindah orbit. Kalau elektron pindah orbit, maka bisa nanti melepas atau bisa nanti menyerap
yang namanya energi. Oke. Tadi bahwa yang namanya inti atom terdiri dari muatan positif. Ini. Kemudian dikelilingi oleh elektron pada kulit-kulit tertentu. Nah, seperti ini. Jadi, ini kita sebut nanti kulit K, kulit L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Kalau dia kulit K, itu N sama dengan 1. Kemudian kulit L, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Lihat. Jika elektron pindah keluar, nah lihat tanda panahnya, maka dia nanti menyerap daripada energi. Jadi kalau misalnya pindah dari kulit K ke kulit N, maka namanya menyerap, karena dia pindah keluar. Atau dari kulit L ke N, maka menyerap. Seperti itu. Lalu kalau berpindah orbit dari luar ke dalam, maka dia nanti melepas. Jadi kalau berpindah dari kulit O ke N, namanya melepas. Atau kulit O ke M, melepas juga. Seperti itu. Oke. Maka kalau ditanya berapakah energinya, energi eksitasi atau kita sebut dengan E. Maka rumusnya kita buat adalah bahwa E sama dengan N0, nilai N0 tadi ini, dikalikan dengan 1/N kuadrat tujuan dikurang 1/N kuadrat asal. Oke, jadi kalau misalnya dia pindah dari N ke L, saya ulangi, N ke L berarti asalnya adalah N, kemudian tujuannya adalah L. Berarti nanti di sini kalau dia N, ini asalnya adalah 4, kemudian tujuannya adalah 2, berarti di sini 2 kuadrat, di sini 4 kuadrat, seperti itu. Oke. Atau boleh juga nanti dibuat ini, kalau misalnya berpindah dari kulit 1 ke kulit 2, atau kita buat dengan delta E, namanya adalah E1 dikurangkan dengan E2. Inilah namanya Hc per lambda. Seperti itu. Ini sudah kita bahas. Ya. Oke, jadi E1 kurang E2. Jadi tergantungnya E1 kurang E2 tergantung dari mana ke mana. Seperti itu. Yang selanjutnya, panjang gelombang. Boleh dari sini mencari panjang gelombang, boleh. Tapi langsung aja boleh mencari panjang gelombang. Atau kita sebut dengan lambda. Jadi untuk mencari rumusnya itu adalah 1/lambda sama dengan R dikalikan dengan 1/N kuadrat tujuan dikurang 1/N kuadrat asal. Oke. Jadi R di sini adalah tetapan Rydberg. Tetapan Rydberg itu nanti kita pakai nilainya adalah bahwa untuk R nilainya sebesar 1,097 dikalikan dengan 10⁻⁷ ya, per meter. Nah, itu dia kita masukkan nilai R-nya. Nah, dari sinilah lahir yang namanya deret atom hidrogen. Deret atom hidrogen. Oke.
Jadi deretnya itu nanti ada 5. Yang pertama itu ada deret liman, kemudian deret daripada Balmer, kemudian deret daripada Fasten, kemudian deret daripada bracket, kemudian deret daripada fan. Nah, seperti itu. Lalu di sini nanti ada namanya N tujuan, kemudian N asal. Jadi kalau seliman, deret seliman itu sudah pasti tujuannya adalah, coba kita buat warnanya. Seliman itu tujuannya pasti 1, tidak boleh tidak. Balmer tujuannya pasti 2, Fasten 3, ini 4, ini 5. Seperti itu. Asalnya dari mana? Asalnya di atas 1, berarti di atas 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini 3, 4, dan seterusnya. Lalu ini 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di sini 5, 6, dan seterusnya. Dan di sini 6, 7, dan seterusnya. Nah, itu dia untuk daripada deret atom hidrogen. Oke, jadi perlu juga diingat sebagai catatan. Nah, supaya energinya maksimum, maka ingat bahwa lambda harus minimum, ini perlu diingat. Ya, energi maksimum, lambdanya harus minimum. Oke, inilah teori ringkas ya. Ini teori ringkas daripada atom Rutherford dan teori atom Bohr. Sekarang kita lihat ke soal nomor 1. Elektron atom H model Bohr mengelilingi inti dengan bilangan kuantum n. Bila energi ionisasi atom bernilai 1/16 kali energi ionisasi atom itu dalam keadaan dasarnya, maka nilai n itu adalah. Baik, soal ini gampang. Katanya bahwa energi ionisasinya En sama dengan 1/16 kali energi ionisasi atom itu dalam keadaan dasar. Pada keadaan dasar kita sebut E0. Sementara kalau rumus daripada En itu adalah E0 per N dipangkatkan dengan 2 sama dengan 1/16 E0. Jadi N0 kita coret, maka kita dapatlah bahwa N sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Jadi cukup gampang untuk soal nomor 1. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Energi elektron pada keadaan datar dalam atom hidrogen adalah min 13,6 elektron volt. Ini maksudnya adalah E0. Energi elektron pada orbit dengan bilangan kuantum n sama dengan 4 adalah, nah di sini kita lihat pilihannya A, B, C, D, E. Sebenarnya ini bertanda min. Oke, karena di sini E0-nya adalah min 13,6 elektron volt. Cukup kita masukkan aja bahwa untuk mencari En sama dengan E0 per N dipangkatkan dengan 2. Untuk N sama dengan 4, berarti E4 sama dengan min 13,6 elektron volt dibagikan dengan N-nya 4 kuadrat berarti 16. Lalu kalau kita hitung-hitung ini, min 13,6 dibagikan dengan 16, maka jawabannya adalah sekitar min 0,85 elektron volt. Jadi pilihannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Menurut model atom Bohr, jika elektron pada atom hidrogen bertransisi dari keadaan N ke keadaan N kurang 1, maka perubahan radius atom hidrogen adalah sebanding dengan, di soal ini katanya elektron bertransisi dari keadaan N ke keadaan N kurang 1. Untuk Rn itu rumusnya R0 dikalikan dengan N di pangkat 2 sesuai dengan teori yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk Rn dikurang 1, maka sama dengan R0 dikali N dikurangkan dengan 1 dipangkatkan dengan 2. Sama ini R0 dikalikan dengan N kuadrat dikurangkan dengan 2N ditambahkan dengan 1. Maka untuk delta R-nya sama dengan Rn dikurangkan dengan Rn dikurang 1. Lalu kita masukkan R0 dikali N di pangkat 2 dikurangkan dengan R0 dikali N kuadrat dikurangkan dengan 2N ditambahkan dengan 1. Lalu kita keluarkan R0-nya, maka tinggal N kuadrat dikurang N kuadrat ditambahkan dengan 2N lalu dikurangkan dengan 1. Lalu hasilnya adalah R0 dikalikan dengan, ini kita coret, 2N dikurangkan dengan 1. Itulah namanya perubahan radius atau perubahan jari-jari. Jadi dari sini kita lihat bahwa delta R sebanding dengan 2N dikurangkan dengan 1. Maka pilihannya adalah A. Soal nomor 4. Sebuah elektron berada mengelilingi inti atom, memenuhi model atom Bohr pada kulit 1 dengan kelajuan V. Jari-jari lintasan elektron pada keadaan dasar adalah R besar jika Me adalah massa elektron, E adalah muatan elektron, dan K adalah konstanta Coulomb. Maka kuat arus listrik pada orbit elektron adalah, jadi yang ditanyalah kuat arus listrik atau kita simbolkan dengan I. Ini rumusnya adalah muatan dibagikan dengan waktu. Sementara muatannya adalah sebesar E, berarti E per waktu. Waktunya kita ambil dia untuk satu periode. Ya, satu periode artinya bahwa T itu sama dengan periode. Lalu kalau kita lihat bahwa untuk mencari omega itu adalah 2pi per T. Maka kita peroleh dari sini T itu sama dengan 2pi per omega. Sementara kalau omega itu adalah P per R. Maka kalau kita ganti untuk periode, kita perolehlah bahwa T sama dengan 2pi per omega. Kita ganti omeganya jadi P per R, maka dia adalah 2pi R per V. Lalu kalau kita ingat teori yang saya jelaskan tadi bahwa mencari kecepatan elektron itu adalah akar dari K E kuadrat per M dikalikan dengan R. Lalu kalau kita keluarkan E-nya, jadi E akar dari K per MR. Seperti itu ya. Lalu kita masukkan ke yang namanya periode. Jadi kita peroleh periode sama dengan 2pi R dibagikan dengan V. Sementara V-nya ini berarti 2pi R per E akar dari K per M dikalikan dengan R. Atau kita perolehlah bahwa arus sama dengan E dibagi periode. Lalu kita masukkan E per periode tadi ini 2pi R per E akar dari K per M dikalikan dengan R. Jadi kita perolehlah bahwa arus listrik sama dengan E-nya kita naikkan ke atas jadi E
kuadrat. Kemudian per 2pi. Nah, lalu ini R di bawah, kemudian ini naik ke atas jadi akar dari K per MR. Lalu kita masukkan R-nya ke dalam akar, kita perolehlah bahwa I sama dengan E kuadrat per 2pi akar dari K per MR dipangkatkan dengan 3. Jadi inilah hasilnya untuk mencari arus listrik. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Pada lintasan dasar, elektron atom hidrogen memiliki energi sebesar min 13,6 elektron volt. Saat elektron atom hidrogen berpindah lintasan dari bilangan kuantum n sama dengan 1 ke bilangan kuantum n sama dengan 2, maka yang terjadi pada atom tersebut adalah, di soal ini elektronnya berpindah dari n sama dengan 1 ke n sama dengan 2, maka ini kita sebut adalah asal. Kemudian n sama dengan 2, itu namanya adalah tujuan. Lalu untuk mencari energinya, yaitu teori yang saya jelaskan tadi, N0 dikalikan dengan 1 per N kuadrat tujuan dikurangkan dengan 1 per N kuadrat asal. Sementara nilai N0 adalah min 13,6 elektron volt, lalu dikalikan dengan 1 per tujuannya tadi 2 kuadrat berarti 4, dikurang asalnya 1 kuadrat 1 berarti 1 tetap ya. Kemudian min 13,6 elektron volt dikalikan dengan 1/4 kurang 1, hasilnya adalah min 3 per 4. Lalu hasilnya itu positif dari 10,2 elektron volt. Positif artinya menyerap, menyerap daripada energi, atau dari sini pun bisa kita lihat dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 2. Coba dilihat lagi teorinya, kalau berpindah elektron keluar, ya kan, keluar, maka dia namanya menyerap. Lalu kalau elektron berpindah ke dalam, maka hasilnya adalah memancarkan atau melepas. Jadi ini artinya menyerap daripada energi, maka pilihannya adalah C. Soal nomor 6. Dalam spektrum pancaran atom hidrogen, rasio di antara panjang gelombang untuk radiasi Lyman N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 terhadap radiasi Balmer N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Lalu kita lihat pada soal ini bahwa N sama dengan 2 untuk Lyman itu namanya adalah asal, kemudian tujuannya adalah 1, sedangkan untuk Balmer itu asalnya adalah 3, kemudian tujuannya adalah 2. Lalu untuk mencari panjang gelombang itu rumusnya bahwa 1 per lambda sama dengan R dikalikan dengan 1 per N kuadrat tujuan dikurangkan dengan 1 per N kuadrat asal. Lalu yang ditanyalah rasio ya, atau perbandingan panjang gelombang antara radiasi Lyman dengan radiasi Balmer. Jadi kalau kita bandingkan 1 per lambda si Lyman dibandingkan dengan 1 per lambda si Balmer, maka di sini kita buat R dikalikan dengan, untuk Lyman itu tujuannya 1 berarti 1 kuadrat 1, kemudian asalnya 2 kuadrat 4, kemudian dibagi atau kita bandingkan untuk si Balmer ini R, kemudian tujuannya 2 kuadrat 4, lalu asalnya 3 kuadrat adalah 9. Maka R-nya kita habiskan. Lalu ini kalau kita balik, maka hasilnya adalah lambda Balmer banding lambda Lyman sama dengan, ini hasilnya 3 per 4, kemudian dibandingkan dengan, ini hasilnya adalah 5 per 36. Maka ini sama dengan
3/4 dikalikan dengan 36/5. Maka ini kita habiskan sisa 9. Jadi hasilnya adalah 27/5. Nah, kita lihat di sini masih Balmer terhadap Lyman. Kemudian yang diminta adalah Lyman terhadap Balmer. Jadi kita balik lagi. Lambda Lyman banding lambda Balmer sama dengan 5/27. Maka jawaban yang benar adalah A. Gampang ya untuk soal nomor 6. Soal nomor 7, frekuensi foton yang terlepas pada saat terjadi transisi dua tingkat tenaga berurutan pada atom hidrogen dapat dinyatakan dalam bilangan kuantum N dan tetapan positif C adalah bentuk. Oke. Jadi yang ditanya adalah frekuensi. Kemudian kalau kita lihat persamaan lambda, 1/lambda itu sama dengan R dikalikan dengan 1/N kuadrat. Tujuan dikurangkan dengan 1/N kuadrat asal. Maka sama dengan R dikali, itu tujuannya kita ambil dia adalah N kuadrat, kemudian asalnya adalah N tambah 1 di atasnya ya, karena terlepas. Maka ini di pangkat 2 ya, di pangkat 2. Maka hasilnya adalah R dikalikan dengan N tambah 1 dipangkatkan dengan 2 dikurangkan dengan N kuadrat per N kuadrat dikalikan dengan N tambah 1 dipangkatkan dengan 2. Oke. Ini dari mana ini dengan menyamakan penyebut. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita uraikan lagi. Ini hasil yang di atas ini adalah R dikalikan dengan 2N ditambahkan dengan 1 per N kuadrat dikalikan dengan N tambah 1 dipangkat 2. Ini hasilnya. Oke. Dari penguraian ini hasilnya ke sini. Nah, nanti kalau jabarkan ini kan N kuadrat ditambah 2N tambah 1 kurang N kuadrat. Jadi N kuadratnya saling habiskan. Itulah yang namanya 1/lambda. Maka kita perlu di sini bahwa lambda sama dengan N kuadrat dikalikan dengan N tambah 1 dipangkat 2 per R dikalikan dengan 2N tambah 1. Kemudian dengan mengambil rumus kecepatan itu P, ini kecepatan cahaya ya, atau boleh kita ambil C, boleh. Cuman karena di sini ada C, jadi sebut aja di sini V. V itu sama dengan F dikalikan dengan lambda. Maka kita peroleh nanti bahwa F sama dengan V per lambda. Ingat bahwa di sini V itu kecepatan cahaya. Lalu kalau kita masukkan lambdanya, kita perolehlah V per N kuadrat dikalikan dengan N tambah 1 dipangkat 2 kemudian per R dikalikan dengan 2N tambah 1. Jadi kita perolehlah F sama dengan R nya naik ke atas berarti VR lalu dikalikan dengan 2N tambah 1 per N kuadrat dikalikan dengan N tambah 1 dipangkat 2. Nah, di sini tadi V itu adalah kecepatan cahaya konstanta, kemudian R itu tetapan. Ya, artinya bahwa tetapan positif ini semua dianggap sebagai yang namanya C. Itu artinya kita tulis bahwa frekuensi itu sama dengan C dikalikan dengan 2N tambah 1 per N kuadrat dikalikan dengan N tambah 1 dipangkatkan dengan 2. Oke, inilah jawabannya untuk soal nomor 7. Maka pilihannya adalah C ya. Oke. Jadi saya ulangi, VR itu V tadi kecepatan cahaya, R itu tetapan, sudah saya jelaskan di teorinya. Ini semua merupakan tetapan positif yang dianggap sebagai C.
di dalam soal ini kan tetapan positif C, makanya kita buat di sini jadi C seperti itu. Itulah soal nomor 7. Soal nomor 8, foton dapat diserap atau dipancarkan dari atom hidrogen tersebut bertransisi dari suatu keadaan yang dinyatakan dalam bilangan kuantum N1 ke keadaan kuantum lain yang dinyatakan dalam bilangan kuantum N2. Di antara daftar di bawah ini, transisi dalam atom hidrogen yang memancarkan foton dengan energi paling rendah. Nah, di sini katanya transisinya memancarkan foton. Ingat dengan teori yang saya jelaskan tadi, memancarkan itu adalah ke dalam, berarti dari kulit besar ke kulit rendah. Itu artinya A itu salah. Ya kan? Ini kan dari dalam keluar. Sementara tadi kalau memancarkan itu adalah dari luar ke dalam. Ini boleh. Kemudian ini juga salah. Ini boleh. Kemudian ini juga salah. Nah, yang diminta adalah energi paling rendah. Kalau energinya rendah, maka panjang gelombangnya pasti besar. Maka kita uji dari panjang gelombang, yaitu 1/, sama dengan R dikalikan dengan, kita uji dulu yang B, asalnya 2, tujuannya 1, berarti 1/1 dikurangkan dengan 1/4. Maka hasilnya ini adalah 1 kurang 1/4 berarti 3R/4. Artinya lambda kita peroleh di sini 4/3R. Itu untuk B. Lalu kita uji untuk yang D, maka 1/lambda sama dengan R dikalikan dengan, tujuannya adalah 2, berarti ini 4, dikurangkan dengan asalnya adalah 6, berarti 1/36. Sama dengan R dikalikan dengan, ke penyebut 36, berarti ini 9, dikurang 1, 8/36. Atau kalau kita sederhanakan sama-sama dibagikan dengan 4, berarti 2R/9. Artinya lambda sama dengan 9/2R. Nah, diminta tadi adalah energinya harus rendah. Kalau energinya rendah, maka panjang gelombangnya harus kita ambil yang maksimal. Dari antara kedua ini dengan ini paling maksimal itu adalah yang pilihan D. Maka jawabannya adalah D. Itulah dia soal nomor 8. Soal nomor 9, energi terbesar yang dipancarkan sebagai radiasi foton pada perpindahan elektron dalam deret Balmer adalah, nah perlu diingat bahwa energi terbesar, energi paling maksimum itu dicapai jika dan hanya jika N asalnya sama dengan tak hingga. Nah, kalau asalnya tak hingga, sementara tadi kalau untuk mencari energinya itu adalah E sama dengan E0 dikalikan dengan 1/N kuadrat tujuan dikurangkan dengan 1/N kuadrat asal. Lalu kalau kita masukkan ini min 13,6 elektron volt, lalu dikalikan dengan, kalau Balmer tadi tujuannya pasti 2 kuadrat berarti 1/4, 1 dibagi tak hingga 0, maka hasilnya adalah min 13,6 dibagikan dengan 4 berarti sekitar 3,4 elektron volt. Nah, gampang ya. Jadi energi paling maksimum dicapai jika Na sama dengan tak hingga, asalnya sama dengan tak hingga. Itu harus perlu diingat ya. Pilihannya adalah B. Soal nomor 10, sebuah atom memancarkan radiasi dengan panjang gelombang lambda ketika sebuah elektronnya melakukan transisi dari tingkat energi E1 dan E2. Manakah dari persamaan berikut yang menyatakan hubungan antara lambda E1 dan E2? Jadi ini sudah saya jelaskan di teorinya bahwa delta E itu sama dengan E1 dikurangkan dengan E2 sama dengan Hc/lambda. Ini kan bisa dilihat teorinya kembali. Maka yang ditekan lambda. Jadi lambda itu sama dengan Hc/E1 dikurangkan dengan
E2. Gampang sekali ini ya. Oke, nah itulah yang namanya pembahasan dari teori atom ya, teori atom Rutherford dan teori atom Bohr. Jadi kalau ada kurang jelas bisa di komen ya untuk membangun channel ini, dan jangan lupa juga di share, di like, dan di subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.